Apa trik psikologis paling keren? 1. Cara paling ampuh memenangkan argumen adalah dengan bertanya pada lawanmu. 2. Untuk membuat orang-orang percaya pada perkataanmu, bilang, kata ayahku seperti ini. Kebanyakan orang lebih percaya nasihat turun-temurun. 3. Jika kamu lupa nama seseorang, kenalkan dia ke kenalanmu yang lain. Tentu saja dia perlu menyebutkan nama kekenalan barunya itu. 4. Biasanya orang lebih ingat hal yang terjadi pertama dan terakhir daripada hal yang terjadi di pertengahan. Saat wawancara kerja, mintalah untuk menjadi kandidat yang pertama atau terakhir di wawancara. 5. Jika kamu merasa diberi nomor telepon bohongan, sengaja salahkan saat kau membaca nomor tersebut di hadapan orangnya. 6. Saat ingin audiensmu yang berisik untuk diam seketika, pura-puralah berbicara dengan gerak tubuh yang meyakinkan. Biasanya mereka langsung terdiam dan berusaha menangkap apa yang kau katakan atau lakukan. 7. Agar sukses membuat teman membawakan barangmu, kau bisa terus berbicara dengannya sambil memberikan barangmu. Kebanyakan orang akan mengambilnya tanpa pikir panjang. 8. Sampaikan seolah-olah itu adalah tawaran alih-alih meminta bantuan jika kau benar-benar ingin sesuatu dari seseorang. 9. Untuk membuat orang lain suka padamu, buat situasi yang membutuhkan kontak fisik. Kontak fisik yang dimaksud adalah yang tidak terlalu kentara, seperti sentuhan singkat pada tangan atau punggung. Jangan lakukan ini secara berlebihan. 1. Jika seorang gadis rela bersedia menghabiskan waktu berlama-lama dengan Anda dalam jarak 0,5 meter atau jarak ambiguitas, itu berarti hubungan kalian bisa menjadi lebih dekat. 2. Orang-orang yang suka berjalan dan memilih tempat di sudut saat mereka naik bus kebanyakan merasa kesepian. Mereka yang suka duduk sendiri biasanya lebih tertutup dan kurang pandai berkomunikasi dengan orang lain. 3. Di tempat kerja, orang yang dapat menggunakan "saya" saat ada masalah, dan menggunakan "kami" saat mendapatkan hasil, memiliki rasa tanggung jawab yang kuat dan semangat tim. Melakukan kerjasama dengan mereka akan sangat efisien dan menyenangkan. 4. Lawan jenis yang berpacaran dengan Anda. Jika dia selalu tidak berani memandang Anda, dia akan sangat terkejut dengan kehadiranmu atau takut denganmu. 5. Apabila ada seorang anak laki-laki yang biasanya sangat ramah, tetapi dia tidak berani melihat Anda secara langsung ketika berbicara dengan Anda, dan dia tergagap, maka dia memiliki kesan yang baik tentang Anda di dalam hatinya. 6. Orang biasanya menyentuh dagu secara tidak sadar saat ragu. Jika pihak lain melakukan ini saat berbicara dengan Anda, itu berarti dia tidak mempercayai Anda di dalam hatinya. 7. Gaya mendengarkan lagu dapat mengungkapkan banyak informasi. Orang yang suka mendengarkan musik klasik, percaya diri dan penuh kreativitas. Orang yang menyukai rap memiliki harga diri yang kuat. Orang-orang yang menyukai rock and roll seringkali tidak cukup percaya diri, tetapi mereka sangat baik dan ramah. 8. Selama proses berlangsungnya negosiasi, kecepatan bicara pihak lain tiba-tiba menjadi lebih cepat, menunjukkan bahwa ia menerima informasi penting yang bermanfaat baginya, dan ia sangat bangga. Lebih baik menunda negosiasi kali ini. 9. Tidak ada yang dilahirkan untuk mengeluh. Semua keluhan berasal dari ketidakadilan yang diderita di masa lalu. Betapa negatifnya mereka sekarang, betapa salahnya mereka di masa lalu. 10. Orang yang tidak ingin bergantung pada orang lain, tidak ingin bergantung pada orang lain, karena sulit bagi mereka untuk mempercayai dunia ini. 11. Ajak orang yang Anda sukai untuk melakukan sesuatu yang mengasyikkan, sehingga Anda tidak hanya dapat melakukan kontak fisik yang intim dengan Anda, tetapi juga di bawah tindakan kelenjar adrenal, perasaan Anda akan cepat memanas. 12. Anak-anak yang selalu dimarahi oleh orang tuanya saat masih kecil biasanya tampil rendah hati dalam komunikasi saat beranjak dewasa karena mereka takut akan ketidakpuasan satu sama lain. 13. Seorang gadis mengatakan kepada Anda bahwa dia gemuk, bukan untuk menyuruh Anda mengeluh tentang dia, tetapi dia ingin kalian memujinya dengan mengatakan, langsing dan proporsional. Beberapa waktu lalu secara tidak sengaja saya membaca penelitian dari Helen Fisher mengenai komunikasi antara pria dan wanita. Ketika dua wanita berbicara, maka akan terlihat seperti ini. Posisi ini disebut sebagai anchoring gaze atau saling bertatapan. Kedua wajah serta badan wanita tersebut saling berhadapan satu sama lain, dan tetap menjaga kontak mata saat sedang berbicara. Menurut Helen,
Hal ini berawal dari ribuan tahun lalu, berkaitan dengan bagaimana para wanita harus menghadapi bayi dan anaknya, mendidik serta menegurnya, dan lain-lainnya. Semua itu harus dilakukan dengan cara bertatap muka. Sedangkan pria melakukan hal yang berbeda. Mereka duduk berdampingan. Ketika salah satunya melihat ke arah pria di sebelahnya, maka pria tersebut akan mengalihkan tatapan dan melihat ke arah lain. Karena pada ribuan tahun lalu, di tanah lapang Afrika, mereka harus duduk berdampingan dan memperhatikan lingkungan sekitar ketika sedang berburu mangsa. Nah, sekarang ini masalahnya. Si wanita ingin menghadapi sang pria secara langsung, yaitu dengan bertatapan muka dan menyerang zona nyamannya. Maka sang pria akan menutup diri, yaitu ia menyilangkan tangannya. Untuk para wanita, jika kalian, termasuk saya, menginginkan sesuatu dari pasangan Anda, cobalah untuk duduk berdampingan, kalian akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Terima kasih sudah membaca. Apa jadinya jika Anda berhasil menghadapi wawancara penting atau kencan pertama Anda? Jadi bayangkan saat itu sedang hujan deras dan Anda baru saja memasuki ruang interview. Anda, ya Tuhan, hujannya sangat deras sampai saya menjadi basah kuyup, kacau sekali ya. Interviewer secara tidak sadar merekam dua kata itu, yakni, basah, dan kacau, yang kemudian menentukan suasana interview berikutnya. Bukan hal yang bagus kan? Sekarang, Anda, astaga, hujan kali ini membuatku semakin semangat. Saya selalu merasa lebih energik saat hujan, mereka membuatku gembira. Positivisme, kalimat ini akan memberi aura positif kepada interviewer dan mengatur suasana yang lebih positif untuk kedepannya. Studi mengatakan bahwa ketika sebuah kelompok diberitahu bahwa mereka akan mendapatkan daging giling tanpa lemak 75%, sementara yang lain akan mendapatkan daging giling dengan lemak 25%. Grup pertama akan merasakan lebih banyak daging non-lemak daripada grup kedua. Meski sebenarnya 75% non-lemak dan 25% lemak sebenarnya sama. Kalimat positif bisa merangsang lobus frontal, bagian otak yang berfungsi untuk mengendalikan gerakan, ucapan, perilaku, memori, emosi, dan kepribadian. Dan meningkatkan fungsi kognitif. Sementara bahasa negatif akan berdampak sebaliknya. Di Spanyol, memutar lagu klasik di kereta bawah tanah mengurangi resiko vandalisme dan kriminalitas. Jika sebuah toko wine memutar musik Prancis, klien akan cenderung membeli lebih banyak wine Prancis. Jika mereka memutar musik Italia, maka klien akan cenderung membeli lebih banyak wine Italia. Kesan pertama mampu membentuk pendapat kita meskipun kita belum mengenalnya dengan sangat jelas. Deskripsi 1. Mereka murah hati dan baik. Mereka menjalani kehidupan yang mereka inginkan. Mereka tahu cara untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, tak peduli seberapa banyak bayarannya. Deskripsi 2. Mereka tahu cara untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, tak peduli seberapa banyak bayarannya. Mereka menjalani kehidupan yang mereka inginkan. Mereka murah hati dan baik. Meski kedua deskripsi tersebut memiliki kalimat yang sama. Yang pertama memberikan kesan bahwa mereka adalah orang yang murah hati, sedangkan yang kedua menggambarkan orang yang manipulatif.